Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, semua fasilitas sehingga sampai hari ini, detik ini Allah berikan kesempatan kepada kita duduk di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Jadi saat ini kita duduk di taman surga. Senang apa tidak, Pak? Harus senang. Duduk di taman surga harus senang. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang sedang dirasakan, tinggalkan sejenak. Kita nikmati duduk di taman surga, dan di sini dinaungi oleh malaikat. Karena sesungguhnya barang siapa yang berjalan untuk menempuh thalabul ilmi, mencari ilmu agama Allah, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan orang itu jalan untuk menuju surganya Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita Nasha'ihul Ibad, masih pada babus sunai, bab yang mana setiap nasihatnya itu terdiri dari dua perkara sebagaimana yang pertemuan lalu saya sampaikan. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan sebuah nasihat untuk kita semuanya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Artinya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk kita semuanya. Man asbaha, man siapa saja, baik laki maupun perempuan. Selamat datang orang tua kita, Bapak Haji Rosim ya. Saya lanjutkan Pak Haji ya. Man siapa saja asbaha yang di waktu pagi, la yanwi zulma, tidak mempunyai niat berbuat zalim, tidak mempunyai niat berbuat zalim. Ini kencang sekali. Ala ahadin, terhadap seseorang, ghufira, maka diampuni, lahu, bagi orang tersebut, apa yang diampuni, jana, yaitu dosa-dosanya. Dosa-dosanya kapan? Dosa-dosa semalam suntuk. Bahkan dalam keterangan dosa-dosa semalam dan seharian. Begini Pak, Bapak kalau dibangunkan dari tidur, setelah tidur selama semalam, kita bangun, ada yang bangun subuh, ada yang bangun sebelum subuh. Ketika Bapak bangun seperti itu, Bapak merasa senang apa sedih? Senang apa sedih Pak? Bersyukur atau menyesal? Bersyukur. Sehingga seringkali kita berdoa setiap bangun tidur, doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil. Artinya saya berharap doa itu jangan sekedar dibaca di lisan, tapi benar-benar diresapi di dalam hati. Setiap kita dibangunkan dari tidur pada waktu pagi, itu adalah kehidupan baru yang Allah berikan untuk kita. Kehidupan baru. Kenapa? Karena tidak ada jaminan besok masih bisa bangun lagi. Oleh karena itu, karena ini kehidupan baru, maka ucapan yang harus kita lantunkan adalah kalimat syukur. Alhamdulillah
alladzi ahyana, syukur pada Allah yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah kita diwafatkan oleh Allah. Jadi orang tidur itu hakikatnya mati. Orang tidur hakikatnya mati. Sehingga ketika kita dibangunkan dari tidur, di situ kita bersyukur. Nah, disitulah kita, kalau bapak setelah bangun tidur punya niat yang baik, bukan yang zalim pak, tapi yang baik, maka di situ Allah memberikan ampun kepada kita semalam yang lalu dan seharian yang akan datang. Makanya orang mukmin itu niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu kadang-kadang lebih baik daripada amal perbuatannya. Kenapa demikian? Karena baru niat saja itu sudah mendapatkan pahala dan ampunan. Saya kasih contoh Pak. Ketika nanti bapak habis pulang ngaji, kita nanti istirahat, tidur, sama-sama tidur. Yang satu si A dia punya niat, saya tidur, niat nanti biar bisa bangun jam 3:30, bisa tahajud, zikir sambil menunggu datangnya waktu subuh. Orang yang mau tidur kok punya niat seperti itu, maka selama tidurnya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Upama kok sange pulusnya ngorok pak, lo ngoroknya itu dihitung pahala. Jangankan ngorok, lebih dari itu umpamanya. Apa selain ngorok? Ngiler. Lo ngilernya itu dihitung pahala. Kenapa? Ada niat. Niat apa? Niat berbuat baik. Umpamanya kok ternyata kebablasan, akhirnya nggak bisa bangun 3:30, kebablasan Pak. Itu tetap dihitung pahala. Enggak kok terus dihapus lagi sama Allah, tidak. Nah, inilah hebatnya niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Upamanya kok kebablasan nggak jadi tahajud, tetap mulia itu dia. Tetap dianggap mulia dan tetap mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang kedua, kaum si B kata Ruh begitu Pak. Dia tidur, sama-sama tidur, tapi dia nggak niat. Dan dia tetap bisa tahajud, tetap bisa bangun 3:30 dan bisa tahajud. Tapi nggak niat waktu tidurnya. Itu dibandingkan dengan si A, pahalanya banyakkan mana? Apa B? Tetap A Pak. Kenapa? Lalu A itu tidurnya udah dihitung pahala. Si B tidurnya karena nggak niat, nggak ada pahalanya. Upamanya kok sama-sama A niat, B nggak niat, sama-sama bisa bangun tahajud, sama-sama bisa tahajud, maka si A tetap lebih unggul karena tidurnya sudah dihitung pahala, karena ada niat. Upamanya kok sama-sama kebablasan, si A kebablasan nggak tahajud, si B juga kebablasan, yang dapat pahala siapa? Tetap A karena ada niat. Yang B nggak ada niat karena nggak ada pahala, karena nggak ada niat. Maka disinilah niat menjadi peran yang sangat penting. Wajib ini ya? Wajib ini? Wajib mah tidak Pak. Ini bagi mukmin yang cerdas. Jadi mukmin yang cerdas itu harus selalu punya niat berbuat baik. Termasuk kita bangun dari tidur tidak mempunyai niat melakukan kezaliman, berarti apa? Punya niat berbuat baik, maka di situ diampuni dosa-dosanya. Ini sesuai dengan hadis yang lain, al muslimu bainal hasanataini. Muslim yang berada di antara dua kebaikan itu selalu diampuni dosa-dosanya, dan ketika mati husnul khotimah. Maksudnya bagaimana? Begini Pak, kita seorang muslim itu harus berusaha selalu berada di antara dua kebaikan. Tujuannya apa?
tujuannya biar dosa kita terus diampuni Allah. Contoh begini, kita sudah sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib kita punya niat gak? Niatnya apa? Habis sholat maghrib saya niat mau ikut ngaji. Habis ngaji niat nanti sholat isya berjamaah. Ini berarti kita berada di antara dua kebaikan, maghrib dan isya. Lalu umpamanya kok mati, itu matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena berada di antara dua kebaikan. Nanti habis sholat isya selesai, bapak pulang ke rumah, niatnya ngapain? Harus punya niat baik. Terserah bapak mau ngapain, yang penting niatkan baik. Saya pulang dari masjid, saya mau istirahat, saya mau tidur biar bisa tahajud. Tapi bapak di antara dua kebaikan. Nah, ketika tengah malam tidur ternyata kok nggak bangun-bangun, diwafatkan oleh Allah, maka orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena berada di antara dua kebaikan. Ini hebatnya niat. Dan tidak hanya itu, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Mukmin yang selalu punya niat berbuat baik, berbuat baik, maka dosanya itu diampuni. Bainahuma kafarah. Antara niat baik itu ada kafarah, penghapus dosa. Ada penghapus dosa. Makanya seketika kita senang dengan sholat, asar sholat, nanti maghrib sholat, maka antara dosa antara asar dan maghrib itu diampuni oleh Allah. Mas maghrib sholat, isya sholat, antara maghrib dan isya diampuni Allah. Isya sholat, subuh sholat, maka diantara itu diampuni oleh Allah. Apalagi kalau kita diniatkan, itu pahalanya lebih besar. Dan ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya bapak setiap bangun tidur harus punya niat berbuat baik dari sekarang. Bapak besok kalau dibangunkan Allah pagi hari, bapak mau ngapain? Diniatkan. Jangan mau ngopi nggak usah diniatin. Ngopi nggak usah diniatin. Itu. Terus yang baik aja. Contoh saya nanti bangun subuh, pengen sholat subuh di Masjid Al-Faruq. Habis sholat subuh saya pengen tadarus Al-Quran. Habis sholat tadarus saya pengen begini. Terus gitu. Terus berbuat baik terus. Niat aja Pak. Niat itu baru niat aja sudah dihitung pahala. Nah ini hebatnya niat. Makanya seorang mukmin yang pagi hari kok tidak punya niat berbuat zalim, maka dia diampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, waman asbaha yanwi nusratal mazlum. Waman dan siapa saja, laki ataupun perempuan, asbaha yang di waktu pagi, yanwi dia mempunyai niat. Apa niatnya? Nusratal mazlum, untuk menolong orang yang terzalimi. Ini contoh. Perbuatan yang lain juga masih banyak. Wa qada'a hajatin, dan niat untuk memenuhi kebutuhan hajatil muslim, kebutuhan saudara muslim. Kita tahu tetangga ada yang sedang kesusahan, saya niat nanti besok pagi mau saya anterin lah beras atau gula 1 liter, 2 liter, sekarung, 2 karung. Punya niat begitu. Atau tetangga yang kena musibah, ada yang meninggal, ya kita udah niat dari semalam, nanti besok pagi saya mau takziah, mau bawain begini. Meniat memenuhi hajat kebutuhan orang muslim. Orang seperti itu Pak, kanat, maka lahu, berhak bagi orang tersebut mendapatkan pahala ka'ajri hajjatin, seperti pahala haji mabruratin yang mabrur, haji yang mabrur.
Amin ya Rabbal. Gampang nggak nyari pahala Pak? Gampang ya? Gampang. Cuma kadang-kadang kita lupa niat. Makanya pagi hari kita punya niat melakukan kebaikan. Usahakan setiap pagi, setiap kita diberikan kehidupan baru oleh Allah, harus punya niat untuk melakukan kebaikan. Jangan ke pagi hari udah buka handphone, udah puyeng gitu kan, baca berita, wah puyeng, udah kopat gitu kan. Nah, jadi Bapak seharian itu ya sedih terus jadinya. Pagi hari dibangunkan oleh Allah, langsung buka HP, bisnis bagaimana ini kondisi pandemi, udah pusing duluan. Orang seperti itu sangat disayangkan, rugi Pak. Ruginya kenapa? Ya seharian dia nggak dapat pahala jadinya. Tapi kalau Bapak pagi hari, terus Bapak punya niat berbuat baik, walaupun kondisi memang lagi begini, tapi tetap niat berbuat baik. Berbuat baik itu banyak macamnya Pak. Ya kalau di sini dicontohkan menolong orang yang terzalimi. Nah kalau kira-kira kok nggak ada, ya niat silaturahim. Saya besok pagi mau silaturahim ke saudara ini, ke orang ini, ke ustadz ini, ke ulama, itu niat berbuat baik. Baru begitu saja Pak, itu sudah mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur. Jadi kita mungkin belum bisa berangkat ke Makkah Madinah, tapi pahala haji sudah kita dapatkan. Makanya Bapak kalau pagi biasanya niat berbuat baik ya. Biasanya yang sudah-sudah ada niat apa tidak? Dijawab jujur aja Pak. Kalau lagi ingat. Kalau masalah yang lain mah gak usah diniatin Pak. Apalagi kok mau berantem ya pakai niat. Saya niat besok pagi mau nyamperin si Alu. Ini berantem kok pakai niat. Gak usah. Soalnya di sini ibu contohnya, para istri dari malam dah niat besok pagi saya pengen melayani suami yang terbaik. Bahwa begitu Bu. Itu mulai dari ibu berbenah dapur, bikinin kopi buat suami, terus nyiapin sarapan buat keluarga, itu menjadi pahala ka'ajri hajjatin, seperti pahala haji yang mabrur. Kalau ibu nggak gerundel, ibu kalau pagi hari suka gerundel nggak di dapur. Nah ini menjadi problem. Sudah nggak ada niat baik, di pagi hari biasa bebenah, tapi nggak ada efas-efasnya, umpamanya begitu, gerundel itu dari pagi itu. Ya sayang sekali, ibu udah capek fisik, capek batin, nggak ada pahalanya. Maka di sini niat orang mukmin itu sangat dahsyat. Bahkan Pak, kaedahnya begini, niat baik itu mendapatkan satu pahala, walaupun seandainya nggak sampai dilakukan. Kok sampai dilakukan, ya pahalanya double-double. Itu kalau niat baik. Berbeda dengan niat buruk. Kalau niat buruk itu seandainya dilakukan, dosanya satu. Seandainya nggak dilakukan, maka nggak jadi dihitung dosa. Itu sifat rahman rahimnya Allah, sifat welas asihnya Allah. Mukmin yang cerdas, yaitu tadi harus selalu punya niat baik. Kenapa? Yaitu tadi al-muslimu bainal hasanataini, orang mukmin yang selalu berada di antara dua kebaikan, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pahala Allah, dan seandainya dimatikan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini mulai sekarang kita terus memperbaiki niat kita, itu untungnya lebih besar. Memenuhi hajat itu macam-macam. Hajat orang muslim kan macam-macam. Pak Udin ya, yang hobi jalan, tetangga samperin, ada janda-janda tua, dicek, ada tua, dicek, ada beras apa tidak, begitu Pak, dicek. Saya kalau tidak ada jadwal pagi hari kegiatan saya
habis dari masjid saya tadarus. Udah saya niatkan tadarus. Nggak banyak-banyak Pak, paling 1 juz itu ya. Terus habis itu tadarus banyak, 1 juz banyak apa dikit Pak? Dikit lah, paling 15 menit itu ya. Terus habis itu saya punya niat, siapa nih yang harus saya datangi? Silaturahim aja, teman-teman yang lama nggak ketemu kita hubungin, kita silaturahim, begitu. Jadi jangan sampai kita pagi hari udah pusing urusan dunia, pusing urusan hal yang sifatnya materi, malah yang terjadi hilang rasa syukur kita kepada Allah. Maka pagi hari dinikmatin dengan awali dengan ibadah, awali dengan niat baik, maka seharian kita diampuni oleh Allah dan seharian dihitung pahala oleh Allah. Amin ya rabbal. Selanjutnya, wa ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala, wa ahabbul ibad, hamba yang paling dicintai ilallahi bagi Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'un nas linnas. Anfa'un nas adalah manusia yang paling bermanfaat linnasi, kepada sesama manusia. Ini yang perlu diingat-ingat Pak. Kalau kita dari awal sudah kita bahas, setelah kita iman kepada Allah, maka amal terbaik adalah an-naf'u, memberikan manfaat. Jadi orang itu diukur mulia atau tidak di hadapan Allah, itu mereka yang paling banyak memberi manfaat. Orang itu kalau banyak memberi manfaat, ternyata dia tidak hanya dicintai Allah, tidak hanya dicintai Rasulullah, bahkan seluruh manusia pun cinta kepada orang yang sering memberi manfaat kepada sesama manusia. Contoh di masjid sini, siapa yang paling perhatian dengan urusan masjid? Mesti disenangi oleh manusia, disenangi oleh Allah, udah pasti Pak. Makanya di sini apapun jabatan kita, apapun profesi kita semuanya, maka jadikan itu sebagai alat untuk melayani manusia lainnya, melayani saudara kita. Kalau disebut manusia itu bisa muslim, bisa non muslim. Jadi non muslim itu boleh dilayani. Ya, jangan wah ini non muslim, ayo dibom, jangan, itu teroris jadinya. Ya, selama itu tidak memusuhi agama kita, itu dianggap tetangga kita, ya kita layani kebutuhannya, memberikan manfaat. Sehingga di sini Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh alam. Makanya di sini Pak, kemarin kita sudah sepakat tuh. Ya sepakat, masih ingat Bapak pertemuan yang lalu bahwa Bapak akan membuatkan minuman di pagi hari untuk para istrinya. Jadi buatin belum istrinya teh kemarin? Aryo. Selama ini kan kita dilayanin Pak. Pagi hari kopi diseduhin sama istri, ya, gitu kan. Maka kemarin saya bilang cobalah sekali-kali pagi hari Bapak yang nyeduhin minuman untuk istri. Belajar. Kenapa demikian? Karena ini ukuran iman kita Pak. Orang kalau masih merasa gengsi melayani orang lain, masih merasa berat melayani orang lain, itu mencerminkan hatinya keras. Orang kalau hatinya keras, lama-lama hati itu tidak akan bisa menerima kebaikan. Terus yang muncul apa? Yang muncul adalah kesombongan, keras kepala. Sehingga orang seperti ini itu membahayakan. Membahayakan apanya? Ini yakhruju minad dunya bighairi iman. Yang dikhawatirkan itu nanti dia keluar dari kolong dunia tanpa membawa iman, karena dia selalu gengsi melakukan kebaikan. Masa suami bikinin teh buat istri, itu kan gengsi Pak. Masa Pasabudin harus bikinin minum buat jamaahnya, lu kok gengsi? Ya bahaya itu.
Makanya di sini kemarin sudah kita kupas, kalau bapak di posisi jabatan sebagai pejabat entah RT entah RW, jadikan jabatan itu untuk melayani manusia. Kalau bapak dititipin Allah harta yang berlebih, maka jadikan harta itu untuk melayani manusia. Kalau bapak dititipin ilmu oleh Allah, jadikan ilmu itu untuk memberikan pelayanan kepada manusia. Kalau bapak dititipin apa? Kecerdasan, akal, dan sebagainya, dia gunakan. Intinya semakin hebat kita melayani manusia, maka semakin besar cinta Allah kepada kita. Ini perlu dilatih, Pak. Sebab kalau nggak manja terus kita, tentang ustadz minta dijemput, itu ya. Saya tadi kegerimisan, Pak. Ternyata sini kok nggak ada gerimis kayaknya. Gitu. Nah kalau nuruti gengsi, nuruti malas lah. Libur aja. Ngapain sih? Banding jemput juga ya begitu. Gitu. Dan nanti habis ini, nanti habis sisa saya langsung, Pak, langsung ke Kudus. Ke Kudus, karena besok saya harus jadwal sambangan nengokin anak di pondok. Di sini saya langsung ke Kudus. Tadinya mau liburkan, cuma saya mikir baru dibuka masa udah saya liburkan, gak enak hati saya. Ya udahlah, saya ngalah. Jadi saya ngaji dulu, langsung berangkat ke Kudus. Nyetir sendiri loh, Pak, 10 jam gitu. Doain biar selamat. Menjadi hamba yang khotim, sehingga keberadaan orang ini, Pak, orang kok senang ngelayanin orang lain, itu keberadaan dia itu menyenangkan. Senang kalau ada dia itu. Urusan beres, Pak. Urusan air, urusan ngepel masjid, urusan gelar karpet, beres kalau ada dia. Sehingga ketika dia tidak ada, itu dirindukan banyak orang. Kemana ini orangnya? Itu tanda-tanda orang baik. Keberadaan yang menyenangkan, ketiadaannya dirindukan. Itu tanda-tanda orang baik. Orang yang jelek sebaliknya, keberadaannya bikin gelisah. Ada dia lagi, bikin gak enak. Ketiadaannya itu menyenangkan. Alhamdulillah dia nggak datang lagi. Maka kita ukur diri kita itu datang disenangi orang apa enggak. Pak Safruddin, Mas Safruddin datang, Bapak seneng nggak? Senang apa malah gelisah? Atau malah sedih ya, Pak? Nah, itu kan ukuran kebaikan itu ternyata di situ. Ukuran kebaikan di situ. Kenapa ini sampai dijadikan sebuah kasus? Umpamanya ada orang sholatnya rajin sampai jidatnya hitam, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, tapi cueknya luar biasa. Tetangga sakit nggak nengokin, sampai tetangga meninggal ya nggak takziah. Coba Bapak lihat orang model begini, Pak, gedek apa senang? Pak, gedek apa senang? Walaupun dia rajin sholat, Bapak, rajin puasa. Nah ini ternyata Allah memberikan predikat, ini hamba yang aku cintai, ternyata masih digantungkan terhadap hubungan muamalah sesama manusia. Jadi kita jangan merasa gini, gua udah rajin sholat, rajin tahajud, rajin baca Quran, tapi kalau muamalah kita jelek, hubungan sesama manusia kita jelek, Allah tidak cinta dengan orang model begitu. Tidak cinta. Makanya kita bangunkan, kita bangkitkan semangat hati kita untuk peduli dengan sesama. Karena di masyarakat itu kadang-kadang aneh, Pak. Ini tetangga sakit nih, ayo nengokin si Fulan. Itu ada yang nyaut, emang udah berapa hari sakitnya? Sehari. Oh, baru sehari. Akhirnya nggak nengokin. Terjadi nggak di masyarakat, Pak? Terjadi. Gini dikabar lagi, ayo nengokin. Ditanya, sakitnya di mana? Di rumah sakit kok, ayo nengokin. Dia masih nanya, kapan dibawanya? Baru semalam. Baru semalam. Entahlah udah 3 hari. Ya nunggu, Bapak ini nengokin tetangga biar sembuh, apa nunggu nyumpain biar
biar parah. Jadi kalau di rumah dia bilang ntar aja lah, kalau di rumah sakit baru kita tengokin. Kalau di rumah mah mungkin sakitnya belum parah. Bapak ini malah nyumpahin penyakitnya biar parah sama juga. Dan itu fenomena yang terjadi di masyarakat, Pak. Kepedulian. Saya kasih contoh lagi. Bapak kalau takziah di sini, kalau tempat saya, kalau di sini nggak tahu. Biasanya kan bapak takziah, orang meninggal ini kita takziah. Di situ ada baskom. Bapak suka masukin nggak? Masukin amplop ke baskom nggak? Saya tanya, berapa besarannya? Berapa yang bapak masukin? Survei membuktikan rata-rata 10.000. Betul nggak? Di sini sama, Pak? Sama-sama. Rata-rata 10.000. Yang 50.000 itu wah langka sekali. Padahal itu tetangga kita sedang kesusahan, sedang kesedihan, ditimpa musibah. Kenapa Pak kita bawa cuma 5.000, 10.000? Giliran Bapak kondangan, berapa yang Bapak bawa? Ya, betul kan? Kita kondangan bawa 10.000 pantas nggak? Berani nggak? Maklum. Padahal orang punya hajat tentu udah siap, dananya udah disiapin, dia lagi senang, selagi sedang bersukaria. Upamanya kok bapak ngasih sedikit itu ya nggak masalah. Harusnya yang perlu dikasih banyak itu yang sedang sedih apa yang sedang senang? Kenapa di lapangan, di fakta, di masyarakat kok kebalik? Coba kita renungkan. Ini yang salah siapa? Yang salah masyarakatnya apa memang hadisnya yang salah ini? Dan itu realita loh Pak. Harusnya kita kalau mau sadar, sesadar-sadarnya. Umpamanya nih, dan anehnya deh Pak di masyarakat, anehnya lagi. Kalau yang punya hajatan ini orang berpengaruh, orang kaya, Bapak nyumbangnya malah gedean, anehnya. Betul nggak? Giliran yang punya hajatan itu orang yang kurang terpandang, sederhana, Bapak ngasihnya gedean apa dikurangin? Kenapa begitu? No, kan? Ini kan fenomena yang sangat aneh. Giliran yang hajatan orang sederhana malah sedikit Bapak nyumbangnya. Giliran yang hajatan orang terpandang, duitnya banyak, kaya, Bapak malah bela-belain nyumbangnya gedean. Giliran orang kena musibah kematian, Bapak malah cuma ngasih 10-20 ribu. Ini yang salah yang siapa? Maka di sini hati, ayo kita gugah hati kita. Kita tuh sering hidup kebalik-balik Pak. Makanya sampai ditekankan orang yang paling dicintai Allah itu yang paling banyak memberikan manfaat. Harusnya kalau ada orang kematian 100 ribu, begitu. Kalau ada orang hajatan, lihat dia kaya nggak? Kaya, ya udahlah 20 ribu, begitu. Harusnya kan begitu Pak. Lalu udah kaya kok. Nonton dangdut diva berapa puluh juta? Diva berapa? Coba Pak, orkes itu berapa puluh juta Pak Rio? Bisa 15 juta kan? Bisa lebih. Buat orkes dangdutan. Bapak bela-belain nyari sumbangan, kadang bela-belain utang buat kondangan kok. Ngapain dia udah kaya? Harusnya kan begitu Pak. Kasih aja 20 ribu. Nah kalau ada yang meninggal baru Bapak bela-belain 100 ribu. Tapi itu nggak terjadi di masyarakat. Makanya dengan ngaji begini Pak, kita hidupkan, kita gugah hati kita. Kapan waktu ada yang meninggal, jangan 10 ribu. Berapa? Malah 5.000 ya malah. Ya digedein lah. Paling enggak kalau nggak bisa lebih besar, anggaplah pamunya kondangan 50 ribu. Ya kematian disamain lah 50 ribu kalau nggak bisa lebih besar. Minimal begitu loh Pak. Sehingga di sini kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Semakin kita hebat memberi manfaat kepada manusia, maka semakin hebat cinta Allah.
jadi RT, jadi RW, jadi LPM. Wah, ini kan kesempatan ladang untuk memberi manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya. Biarin capek, biarin digerundulin orang, yang penting lillahi ta'ala, cintai Allah. Kesempatan. Yang penting apa? Jadi tokoh, jadi pejabat itu yang penting apa? Jangan ngambekan. Domain udah tenang aja, tinggal ngopi aja gitu. Tapi pikir pusing ya pusing gitu. Selanjutnya, siap ya? Besok kalau ada kematian, berapa yang dimasukkan? 100.000. Kalau yang kondak, kalau orang hajatan, orangnya kaya berapa? 20.000. Nah, kalau Pak Sudin punya hajat, 10.000 lah cukup. Nah, duitnya udah banyak kok, kan begitu. Sugih gitu. Ya kita itu kebalik-balik hidup kita selama ini ternyata. Kita lanjutkan. Wa afdalul a'mal, dan sebaik-baiknya perbuatan. Sebaik-baiknya perbuatan, idkhalus surur, adalah memberikan kebahagiaan ala qalbil mu'min, terhadap hatinya orang mukmin. Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, itu perbuatan yang paling baik. Memberikan kebahagiaan itu apa? Macam-macam, tidak harus dalam bentuk materi. Bapak ketemu istri senyum, itu udah idkhalus surur. Bapak terakhir senyum sama istri kapan? Kemarin. Bu, kalau ketemu suami seneng apa gedek, Bu? Ibu kapan terakhir senyum sama suami? Tiap hari. Ini pertanyaan saya serius, Pak. Kenapa? Karena fakta loh, Pak. Hidup satu rumah, bahkan tidur satu kamar, belum tentu suami benar-benar menatap wajah istri dari hati. Belum tentu. Coba Bapak renungkan dulu. Setiap hari ketemu, saya yakin hidup satu rumah, tapi benar-benar Bapak melihat istri dari lubuk hati yang paling dalam, itu sudah mulai langka. Betul nggak, Pak? Setiap hari ketemu ya ngobrol, tapi benar-benar memandang, Masya Allah, istriku luar biasa. Itu langka suami model begitu. Betul? Ya ketemu ya ngobrol mah tiap hari, cuma benar-benar pandangannya dari hati itu udah mulai langka. Urusan senyum juga begitu, Pak. Idkhalus surur. Upami kok Bapak bisa, nanti Bapak buktiin. Sampai rumah ketemu istri, amati dari hati. Nanti Bapak akan merasakan begitu besar jasa istri pada kita. Selama ini kan kita sambil lalu, kurang ngamatin. Coba diamat-amatin serius, ya Allah, istri saya luar biasa ya. Nanti muncul, kalau itu sudah kita lakukan, itu nanti muncul idkhalus surur. Sini deh mah, nah, begitu kan. Kita sayang, tambah sayang sama istri. Dan selama ini suami makin gedek sama istri, karena suami sendiri tidak pernah benar-benar dari hati. Nah, idkhalus surur itu nggak harus dalam bentuk materi. Bapak senyum dari hati, itu idkhalus surur. Ketemu tetangga senyum, ketemu istri senyum, ketemu anak senyum. Ada loh Pak model suami itu ketemu istri manyun, ketemu istri tetangga senyum. Ada nggak model begitu? Ada ya? Kalau tetangga kepada tetangga aja kita senyum, kepada istri harus lebih senyum. Senyum itu berat apa ringan? Mestinya ringan, cuma narik bibir 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Cuman kalau hati lagi nggak beres, senyum itu berat. Betul? Bawahnya manyun terus gitu. Makanya di sini kita hidupkan hati.
Biar apa? Biar kita senyum. Nah, senyum itu termasuk idkhalus surur. Bapak ketemu tangga senyum, Pak, mari Bu, ayo mari. Itu tangga girang. Ramah ya orang itu. Bapak walaupun Bapak rajin sholat, rajin tahajud, tapi kok manyun, bawaannya tampang garang, tampang serem ditampilkan, malah ngeselin, Pak. Orang seperti itu justru satu dibenci Allah, amal perbuatannya dianggap malah jelek. Makanya cerminan hati calon penghuni surga itu adalah wajhun tolikun, wajah yang ajir, wajah yang ramah. Itu ciri-ciri calon penghuni surga, wajahnya ajir. Jadi nggak peduli tanggal, mau tanggal tua atau tanggal muda, ajir aja, Pak. Nah, kalau wajahnya ajir ramai tergantung tanggal. Kalau lagi muda ya ajir, lagi tanggal tua ngempet ya. Itu belum dari iman cerminannya. Kalau cerminan dari iman itu nggak peduli tanggal, dia wajahnya ramah terus. Nah, semoga Allah lembutkan hati kita, Allah kuatkan iman kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.